Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini saya bernama Muhammad Jerry Bahtiar dengan NIM akhir 025. Saya Muhammad Turianto Panggi dengan NIM 118. Saya Liatif Fauzan Fadrila dengan NIM 005. Baik, izinkan kami dari kelompok 13 untuk melaksanakan wawancara dengan pemilik dari farm Bos Muda Farm. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas buat nama dan pemiliknya. Ya, perkenalkan, nama saya Wildan Ari Muda. Sebelumnya saya untuk pemilik Bos Muda Farm ini. Beralamat di mana ya Mas? Untuk alamatnya di Desa Keramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Ya. Untuk jenis ternaknya sendiri Mas? Untuk jenisnya ayam layar. Ayam layar. Oke. Selanjutnya di sini saya mau bertanya terkait profil kandang Mas. Yang pertama tuh ada populasi. Untuk populasinya sendiri di farm ini ada berapa ya? Untuk populasi sendiri di sini ada 3.000 ekor ayam. 3.000 ekor ayam. Oke, untuk tahun berdirinya? Untuk tahun berdirinya kurang lebihnya tahun 2021. Sekitar baru 3 tahunan. 3 tahunan. Selain kandang di sini ada kandang yang di luar juga nggak Mas? Tidak ada, hanya di sini aja. Di sini aja. Oke, buat dalam 2 tahun terakhir ini, apakah ada penyakit yang sering menyerang ke ternak dan biasanya itu sumbernya dari apa Mas untuk penyakit? Untuk penyakit sih ya, kalau misal ayam seperti unggas tidak jauh dengan penyakit yang namanya CRD. Terus kemudian ada yang namanya AI. Seperti itu sih kurang lebihnya. Itu sumbernya dari mana Mas? Kalau misal CRD itu biasanya dari lingkungannya, lingkungan yang dari musim yang kelembabannya yang tinggi, itu bisa terjadinya CRD. Selain itu dari cuacanya yang sering panas hujan gitu. Sama AI itu biasanya dari lingkungan juga sih sebenarnya, entah wilayahnya komplek atau bagaimana gitu. Oke Mas, dalam 3 tahun terakhir ini ada penyakit apa saja yang sering menyerang beserta penyebabnya itu Mas? Kalau penyakit sih sejauh ini belum ada sih Mas. Maksudnya yang benar-benar fatal itu tidak ada, hanya CRD saja. Itu yang menyerang di pernafasan, seperti itu sih. Berarti dampak dari serangannya itu menyerang di bagian pernafasan ya Mas? Iya. Kalau untuk terkait dengan performa ayamnya sendiri, apakah mendapatkan penyebab yang lain selain itu? Selain itu sih ada juga karena penurunan nafsu makannya, dan nah setelah penurunan nafsu makan itu kan juga secara tidak langsung dari produksinya juga menurun gitu. Karena memang dari makannya pun itu udah berkurang. Nah, kalau untuk masalah di bidang reproduksi Mas, penyakit di bidang reproduksi ada nggak? Bidang reproduksi belum ada sih sejauh ini, aman-aman aja. Untuk terkait pencegahannya, untuk mencegah penyakit tersebut gimana Mas? Untuk pencegahannya sih ya, kalau menurut saya dan sudah dipraktekkan secara langsung di kandangnya, yang pertama ketika ada ayam yang sakit segera kita pisahkan gitu. Misal jaraknya itu berapa meter dari kandangnya ya, kalau misal ada ruang kayak ruang tersendiri ya ditaruh di situ gitu. Yang jelas itu lebih jauh dari ayam yang lain gitu. Itu satu. Keduanya kita terapkan biosecurity-nya. Biosecurity-nya contohnya di kandang itu kayak semprot gitu, semprot desinfektan itu antar seluruh kandang dan termasuk ayamnya juga gitu. Terus kedua, untuk kotorannya itu kan di sini kebetulan karena kotorannya itu di bawahnya tidak ada kolam ikan, itu kotorannya setiap 2 minggu sekali, 3 minggu sekali kita pasti ambil. Bahkan kadang paling cepat 1 minggu gitu udah kita ambil, karena itu untuk mencegah bibit-bibit penyakit itu yang masuk ke dalam ayamnya gitu. Terus selain itu ada lagi pencegahannya, kita lakukan vaksinasi secara rutin. Vaksinasi secara rutinnya kita 1 bulan 2 kali atau 2 minggu sekali. Kalau untuk jenis-jenis vaksinnya Mas? Untuk jenis vaksinnya itu banyak. Kita yang ND,
Newcastle disease, kemudian ada AI, influenza, avian influenza, kemudian IB juga, infectious bronchitis. Untuk penggunaan obat dan vitamin ini untuk penerapannya berapa minggu sekali ya Mas? Untuk vitaminnya sih kita 1 minggu 2 kali 3 kali. Terus untuk obatnya ya kita ketika melihat ayamnya mengalami penurunan secara misalnya kayak produksi telurnya, kita cari tahu terlebih dahulu. Jadi kita nggak kayak terpantau dengan waktu gitu. Jadi kita setiap ada permasalahan kita pasti selalu obatin gitu. Tadi udah dijelaskan sama Mas Wildan terkait biosecurity untuk kandang Bos Buddha Farm. Nah, untuk SOP-nya sendiri Mas yang dilaksanakan untuk mencegah penyakit yang ada di farmnya ini sendiri itu seperti apa Mas? Untuk SOP-nya ya yang pertama dari diri kita sendiri nih, dari diri kita sendiri sebelum masuk ke farmnya, yang jelas dari kita benar-benar kondisi steril kayak gitu. Dalam arti sterilnya kita benar-benar bersih kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke kandang juga kita harus semprot-semprot diri gitu. Jadi semprotnya itu menggunakan desinfektan yang biasa biosecurity tadi gitu. Terus selain itu pencegahan berikutnya ya dilarang masuk antar pemilik dengan orang lain, itu dilarang masuk ke farmnya tanpa izin pemilik. Berarti solusi untuk permasalahan penyakit itu paling utama ada biosecurity, terus pemantauan kesehatan secara berkala, dan penjadwalan vaksin harus teratur sesuai umur ayam tersebut. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Dari Mas Wildan selaku pemilik Bos Buddha Farm, itu harapan manajemen dari kandang peternakan ke depan seperti apa? Dari harapannya kita sih ya sebisa mungkin manajemen kita teratur, insya Allah dari hasil pun kita bagus sih gitu. Jadi untuk kedepannya dari kandang ini ya semoga bisa berkembang kembali gitu dengan manajemen yang kita atur ini sebaik mungkin gitu. Sebisa mungkin ketika hasil yang sekarang udah kembali modal dan ketika ada uang lagi kita bangun lagi. Mungkin sekian untuk wawancara dari kita kelompok 13. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih waktunya Mas. Semoga bisa menjadi wawasan dan pengetahuan bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.